Bung Rocky, ketemu di hari akhir pekan ya kita, dan tapi tetap saja kita akan mengajak para viewer kita ngobrol-ngobrol hal-hal yang serius, tapi kita kemas dengan santai. Namanya juga hari libur, jangan terlalu serius gitu ya Bung Rocky ya. Iya, semua hal bisa dibuat serius, bisa dibuat bercanda tuh. Bahkan di DPR kalau udah bosan ya bunyikan sesuatu yang menghebohkan tuh. Begitu sayang. Nanti kita bahas soal sayang menyayang itu. Karena besok rencananya akan dipanggil oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Jadi saya sering salah juga, MKD itu saya bilang tadinya Majelis Kehormatan DPR, namanya Mahkamah Kehormatan Dewan. Tapi nanti kita bahas soal itu. Saya akan mengajak Anda itu, ada video yang cukup viral nih di berbagai media sosial, yakni Ganjar Pranowo itu bersama Khofifah Gubernur Jawa Timur hadir dalam penutupan masa orientasi mahasiswa baru di UNER gitu ya. Dan ini kayaknya mengulang yang terjadi di istana, nyanyi rame-rame apa lagu campur sari, ojo dibanding, kalau nggak salah itu lagunya ya, saya ingat. Nah, tetapi kita jadi mulai bertanya-tanya, wah Ganjar rupanya sudah mulai berani melanggar larangan keluar kota ya, atau tahanan kota dari PDIP, walaupun itu dibantah, tapi sebenarnya kita tahu ada itu. Dan Pak Jokowi kemarin kan ketika ketemu relawan itu juga sudah mengisyaratkan bahwa ada kemungkinan calon-calon yang elektabilitasnya tinggi tidak diusung oleh partai politik. Dan kita mesti ingat juga dengan safari Puan ke partai-partai politik saat ini. Gitu kira-kira. Ini apakah ini sekarang tanda-tanda bentuk nyata perlawanan Jokowi dan Ganjar terhadap Megawati, Bung Rocky? Ya, itu videonya viral dan kelihatannya ada HP yang pecah di Teguh Umar tuh, karena dibanting tuh. Ini apa-apa nih, saya sudah bilang jangan sekali-sekali melanggar aturan partai. Kira-kira begitu saya bayangin pikiran Ibu Mega ya. Dan kalau dibikin sinetron ini kira-kira judulnya Mbak Mega ngamuk. Kira-kira begitu tuh. Ngamuk bukan secara fisik tentu, jadi marah besar lah. Karena kita bisa duga betul bahwa ini diarahkan untuk FNN ke Bu Mega. FNN maksudnya forum nantang-nantang ke Bu Mega. Jadi itu video yang dimaksudkan memang untuk kan disebar luas. Itu kan nggak mungkin nggak ada tujuan gitu. Jadi saya kira tujuannya buat menguji Megawati atau PDIP itu, karena melarang Ganjar, maka semakin dilarang Ganjar semakin nekat gitu kan, karena dia tahu elektabilitasnya tinggi kendati tidak dapat dukungan partai. Tapi ini problem internal PDIP yang kemudian merembes ke publik dan melihat bahwa memang PDIP ada masalah dengan pencalonan kaderisasi. Nah, kita tunggu seberapa jauh ini akan berlangsung. Nah, kan ada nama Khofifah, lalu kita ingat bahwa ya Khofifah itu kan proksinya Pak Luhut Panjaitan dan sangat dekat tuh. Jadi sangat mungkin juga Ibu Mega akan anggap ini berarti kerjanya LBP, kira-kira begitu kan. Dan kita tahu hubungan Pak LBP dengan Ibu Mega ya masih lebih dramatis hubungan Pak LBP dengan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo dan LBP kan love and hate relation tuh. Kalau dengan Ibu Mega kelihatannya Ibu Mega merasa dari awal kader-kader PDIP itu lebih tunduk pada secara politis pada Pak Luhut, apalagi kader-kader oligarkinya tuh. Kira-kira begitu, ini pikiran Ibu Mega di bayangan saya. Tapi saya pikir Pak Luhut juga seorang player politik yang matang, yang melihat permainan politik dengan gaya Sicilian itu. Jadi papan caturnya ada di depan dan diujikan dulu tuh. Mungkin 1 atau 2 bidak putih diajukan ke depan. Ini sebetulnya permainan politik yang masih berlangsung lama, dan yang terjepit pasti Pak Jokowi itu. Nah, itu Pak Jokowi walaupun dia senang, tapi dia khawatir juga. Karena bagaimanapun Pak Jokowi itu kalau tidak dapat restu dari Megawati, itu konstituen siapapun mau pilih Ganjar segala macam, itu pasti dipanggil pulang oleh Ibu Mega. Karena Ibu Mega itu tetap figur lain kalau dia bukan Soekarno Putri. Tetap captive market PDIP itu di tangan Ibu Mega. Satu saat Ibu Mega bilang tidak, apapun yang terjadi tidak, itu pasti Ganjar nggak dapat suara. Itu udah pasti, karena kita tahu watak wong cilik itu adalah patuh pada Ibu Mega dan bangga betul pada Ibu Mega. Itu saya kira poinnya tuh. Iya, ya, ini benar kalau Anda sebut bahwa ini sengaja publikasi, karena saya mendapatkan itu juga di
media online-nya Pemprov Jawa Tengah gitu dipublikasikan gitu ya. Dan sebenarnya kan saya juga sebenarnya agak nggak nyambung nih apa urusannya Pak Ganjar Gubernur Jawa Tengah diundang oleh Gubernur Jawa Timur untuk hadir dalam acara di Mabah UNER. Ya kita tahu lah itu pasti ada satu tukar tambah semacam itu gitu. Tapi wah menarik itu peta yang Anda sebutkan tadi itu. Kalau Anda kan langsung menyebut bahwa ini proksi dari Pak LBP dan kita tahu seperti itu. Nah ini jadi kalau gitu petanya sudah makin terbuka dong, Bung Rocky. Iya, makin terbuka karena makin kecil kemungkinan untuk ada tambahan capres lain kan. Ini cuman kocok-kocok dalam kolam yang sama aja sebetulnya kan. Lain kalau 0% diizinkan, maka pasti banyak capres tuh, banyak partai. Nah, sekarang mungkin partai udah frustrasi nih, nggak mungkin 0% itu diinginkan. Walaupun kita, masyarakat sipil, kalangan kampus, masih menginginkan 0%. Tapi di atas kertas memang udah selesai, tinggal diatur 2-3 orang aja kan. Dan Pak Luhut tentu punya kepentingan dengan masa depan Jokowi setelah 2024. Dan Jokowi tentu sebagai orang yang diasuh secara politik dengan bagus oleh Pak Luhut, mengerti apa yang disebut Luhut Faktor di dalam politik Indonesia. Jadi Luhut Faktor ini betul-betul menentukan tuh. Selain pengalaman beliau dan kecerdikan plus kecerdasan manuver politik, orang tahu bahwa Pak Luhut itu nggak punya partai, tapi dia bisa atur mekanisme politik lah. Yang pasti melalui KIB karena beliau senior di dalam Golkar. Jadi kalau orang bilang kok Pak Luhut kayak apa namanya pemain tunggal, enggak, itu ada KIB yang saya kira juga disiapkan dengan baik untuk membackup Ganjar dan siapapun yang akan dijadikan wapresnya di situ tuh. Tapi ini kan analisis kita yang netral, kita cuma menentukan faktor-faktor itu. Kalau mau pakai analisis normatif, tentu kita akan batalkan semua karena kita ingin 0%, kan begitu. Ya. Oke, kita pakai yang ini dulu, yang normatif. Ya, bukan yang normatif dulu ya, analisis faktualnya gitu ya. Iya, yang faktual. Ya. Ini menarik karena bagaimanapun juga Ganjar itu sekarang dikatakanlah misalnya disebut-sebut bahwa elektabilitasnya tinggi, tapi kita tahu juga seperti yang Anda sebut tadi loyalitas dari masa PDIP itu juga sangat kuat dan basisnya tentu saja Ganjar Pranowo itu pasti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan di Jawa Tengah sudah dijamin oleh Bambang Pacul kalau dia tetap akan melawan perintah Ibu Megawati, dipastikan dia tidak akan dapat suara di Jawa Tengah. Dan saya percaya dengan ancaman semacam itu. Oke. Ya kita tahu watak pemilih Jawa Tengah itu patuh betul dan operasi kan perangkat PDIP itu kalau disebut Jawa Tengah itu sampai di bawah tempat tidur Wong Cili itu ada foto Bung Karno tuh. Jadi itu satu partai yang disiplinnya luar biasa tuh. Bukan sekedar pengurus anak cabang, pengurus RT segala macam itu. Begitu diucapkan oleh Ibu Mega itu satu pikiran. Jadi Bambang Pacul betul-betul mengerti mekanisme politik yang bisa membatalkan Ganjar tuh. Dan kelihatannya Ganjar akan terus melawan. Itu enaknya kita tonton ini semacam smackdown di dalam kubu sendiri tuh. Kita kemarin melihat tanda-tanda bahwa Jokowi dan Ganjar ketika dalam rakornas PDIP itu tunduk dan itu secara eksplisit disebutkan bahwa dia tunduk dan tegak lurus pada Ibu Megawati. Tetapi kita juga diam-diam kan mencermati pasti ada kemarahan dari Pak Jokowi karena mendapat perlakuan yang kurang sewajarnya gitu dari Ibu Megawati ya. Ketika di strap seperti anak sekolah yang melanggar peraturan gitu, waktu itu. Dan kita menunggu-nunggu kapan sih balasnya Pak Jokowi. Tapi ini tanda-tanda itu sekarang semakin nyata dan ini semakin jelas bahwa mereka akan berhadapan gitu. Ya makin dekat hari pemilu itu persaingan pasti makin ketat. Kan dulu orang anggap ya nggak ada itu persaingan atau hukuman distraf begituan. Walaupun kita dari awal udah kasih tahu bahwa ini Pak Jokowi adalah seorang pemain politik dan pemain politik dengan basis kebudayaan politik Jawa tuh. Itu artinya menyimpan langkah sambil menyembunyikan emosi kan itu. Tetapi operasi politik pasti jalan tuh. Kan 7 tahun Pak Jokowi di sana, dia tahu lah itu gorong-gorong politik tuh, di mana mesti disimpan, yang mana yang mesti dibendung, yang mana mesti dicicil dulu. Dan sekarang terlihat bahwa Pak Jokowi betul-betul ingin memastikan bahwa perimbangan politik harus kembali pada tangan beliau. Karena bagaimanapun dia adalah orang yang memegang seluruh kekuasaan masih ada di tangan Pak Jokowi. Nah, yang Pak Jokowi lupa, Ibu Mega juga punya kemampuan metafisik untuk mengembalikan
Ini kan makin pudar nih, seolah-olah Soekarnoisme makin pudar. Tapi di satu titik itu yang disebut kesetiaan politik itu akan kembali pada Ibu Mega. Dan sekali Ibu Mega bercerita soal kecil aja tentang ayahnya misalnya, itu satu Jawa Tengah itu terpukau tuh. Sekali Ibu Mega menitikkan air mata karena merasa dikhianati oleh Ganjar, seluruh Jawa itu berguncang. Jadi sebetulnya fasilitas atau momen-momen psikologis Ibu Mega itu yang ditunggu publik. Termasuk kalau Ibu Mega ngamuk, marah itu bergetar seluruh partai itu kan. Jadi itu intinya tuh. Walaupun kita tahu bahwa Ibu Mega ya udah usianya udah lanjut dan harus jaga kesehatan segala macam, jangan terlalu emosi dan mulai pragmatis. Tapi kan watak orang nggak bisa diubah tuh. Apalagi kalau Ibu Mega merasa bahwa dia dapat firasat dari beliau ayahnya itu, dan firasat itu kemudian dibenarkan oleh Pak Bambang Pacul atau Pak Hasto segala macam. Lalu itu berkumpul, itu jadi energi kemarahan itu. Jadi semua hal bisa terjadi tuh. Karena Ibu Mega selain bikin kalkulasi politik, dia juga bikin kalkulasi batin. Nah itu. Ya. Coba kita sekarang mulai sekali lagi kita tinggalkan yang normatif. Kita menggunakan analisis yang ada ini. Kalau kalkulasinya semacam ini kan memang ini kubu lah, katakanlah kubu Pak Jokowi bersama LDP itu berdapatan ke kubu Ibu Megawati. Nah, siapa yang akan dirangkul Ibu Megawati? Kita lihat kemarin misalnya pertemuan safari antara dengan Nasdem gitu ya. Kalau dengan Nasdem orang menduga-duga ini berkaitan dengan memasangkan dengan Anies Baswedan katakanlah gitu. Nah, tapi kan safarinya dilanjutkan nanti akan ketemu dengan Gerindra. Dan kalau P3 saya kira dari kunci mati lah, P3, Golkar sama apa satu lagi PAN itu kan PAN ya. PAN kan di KIB itu kan sudah dikunci mati itu, saya kira udah disandra lah mereka di sana, nggak bisa bergerak mana-mana. Tinggalkan peluangnya PKB, ada Gerindra dan sebagainya. Seperti apa kira-kira kalkulasinya? Iya, PAN udah jadi anak manis di situ. P3, Golkar, karena semua tahu bahwa ya secara faktual nggak mungkin mereka mengajukan sendiri-sendiri itu. Dan dalam keadaan ketegangan, jangan sebut ketegangan lah, ketidakpastian politik, tentu PAN merasa bahwa dia udah dapat posisi, demikian juga P3, dan itu bisa jadi andalan untuk 2024. Untuk ya pasti kan PAN udah berpikir ya ini kalau kita usung versi istana itu pasti paling nggak 3 menteri lagi, demikian juga P3, Golkar. Jadi hitungan pragmatis sudah ada di situ tuh. Yang belum pragmatis adalah fakta bahwa kalaupun dipasangkan Ganjar dengan Kofifa melalui KIB, tetap halangannya banyak itu. Karena orang nggak yakin bahwa kalau nggak ada restu dari PDIP, apakah kan ini bertaruh oligarki mana arahnya tuh? Mungkin oligarki merasa oke, lebih aman dengan PDIP, jadi Anies dan Puan bisa juga diucapkan kembali itu. Walaupun nanti juga ada halangan, sebagian orang merasa ya Anies tidak berdarah biru di situ, tapi ada Puan di situ. Jadi saya tetap lihat bahwa Ibu Mega tetap ingin PDIP itu ada dalam garis Soekarno. Jadi unsur Soekarno mesti ada di situ. Jadi bagi Ibu Mega siapapun yang penting ada unsur Soekarno. Jadi Puan pasti akan ada di situ tuh. Nah ini sialnya karena 20%, jadi kita semua disandra, bukan kita, mereka disandra oleh 20% tuh. Kalau nggak ada 20% kan udah nggak ada yang peduli mau Ibu Mega pilih siapa, kayak itu nggak ada soal. Tapi sekarang ada pemain ketiga tuh yang mengincar limpahan dari keretakan politik di istana ini, yaitu PKS dan Demokrat terutama tuh, yang merasa bahwa oke, kalau ada jadi sesuatu dia tetap jadi faktor kan. Apalagi kalau perimbangan di dalam itu berantakan hanya karena Golkar misalnya di awal udah kasih tuntutan kan kami lebih besar tuh, jadi apa namanya itu Airlangga mungkin yang jadi wakil presiden bukan Kofifa. Jadi ini soal-soal begini yang bisa, atau Ridwan Kamil juga sedang diajukan untuk seolah-olah punya potensi untuk nambah suara buat Ganjar. Tapi sekali lagi kita tahu ini adalah koalisi yang dipaksakan. Jadi yang dipaksakan itu bisa retak setiap saat. Tetapi kan setidaknya dengan kemarin membawa Ganjar ke UNER itu kan buat Khofifah, satu tentu menjalankan perintah Pak Luhut, yang kedua dia sudah memberi semacam down payment gitu buat Ganjar gitu ya. Iya, down payment buat Ganjar, tapi bukan buat anggota KIB kan. Down payment mesti sampai di situ tuh. Karena yang lain akan bilang iya itu oke Ganjar, tapi kami apa kalau gitu.
Ya. Nah, KIB ini kan kumpulan orang pragmatis itu kan. PAN itu kan sangat pragmatis. Golkar dari awal selalu pragmatis melihat politik karena wataknya partai yang terbuka tuh. Dan faksi-faksi dalam Golkar juga udah pasti udah mulai bikin rapat kecil-kecil. Jangan dia aja dong, kita juga dong. Kira-kira begitu tuh. Jadi pada ujungnya memang Pak Luhut bisa ambil alih. Kalau ada ketegangan di KIB ya bisa diambil alih lah, gampang lah. Aku tunjuk kau ini itu. Kan kita tahu kemampuan Pak Luhut yang yang secara integritas memang diperhitungkan di dalam koalisi itu. Karena KIB kan intinya Golkar aja, itu Golkar plus lah. Nggak ada soal lain di situ. Dan faktor Muhaimin ini kan sebenarnya gampang juga di recall gitu ya. Nah, itu soal kecil lah itu. Buat Pak Jokowi ya udah macam-macam selesai lah Pak Muhaimin. Jadi itu fakta. Kita memang mendorong Pak Muhaimin juga. Oke, dia berhak mengajukan itu. Tetapi di ujungnya kan orang hanya ingin lihat dua partai kan. PDIP juga mengusulkan itu. Demikian juga Pak Jokowi tentu merasa lebih efektif dua pasangan aja tuh. Yang lain ya udahlah. Nah itu problem Pak Prabowo. Ntar Pak Prabowo pikirin sendiri dah. Ya, makanya itu kenapa sejak awal kita selalu bicara 0%, karena kita tahu akhirnya kan seperti ini ya. Akhirnya pilihan-pilihan publik itu terbatas, hanya ya maksimal 2, dan PDI dengan terbuka sudah menyatakan begitu. Dan 2 itu juga pilihannya itu bukan yang terbaik di antara bukan terbaik, tetapi mungkin bisa jadi yang terburuk di antara yang terburuk juga kan gitu. Ya itu kalau kita lihat misalnya antara yang terburuk dan terburuk. Bagi PDIP misalnya memilih antara Prabowo Puan atau Anies Puan, mana yang terburuk di situ. Dan bagi Pak Jokowi ya dengan mudah dia mungkin putuskan tuh, oh nggak usah sini aja. Kan Pak Prabowo tetap lagi mengirim sinyal, apakah direstui Pak Jokowi untuk maju jadi presiden. Kan itu sinyal-sinyal itu tuh. Tapi ya seminggu ini mungkin akan lebih cair karena tetap inti dari headline hari ini adalah menunggu keterangan yang lebih keras dari Hasto maupun Bambang Pacul, apalagi Ibu Mega tentang peristiwa di Unair itu. Dan itu memang terang-terangan itu nantangin Bu Mega. Dan berarti itu ada panitia yang siapkan desain siapa yang mesti ada di situ, bagaimana acaranya tuh. Kan kelihatan Pak Ganjar langsung nyapa Mas Baru. Nah, kalau mau lebih jujur, jangan masuk baru dong acaranya, undang BEM di situ tuh supaya terlihat bagaimana BEM mempreteli misalnya Ganjar, mempreteli Kofifa, itu lebih fair sebetulnya. Kalau masuk baru kan terlalu terlihat lah ini, itu kan anak-anak yang belum punya pengalaman membaca situasi politik, lalu diumpankan dalam forum penerimaan masuk baru, itu artinya forum penerimaan Ganjar dan Kofifa, itu sinyalnya. Dan yang menarik ternyata ada hal itu mungkin orang tidak banyak perhatikan, Ganjar sih ikut gayanya Pak Jokowi deh, bagi-bagi sepeda gitu ya. Tapi ada juga bagi laptop sih, bedanya Pak Jokowi, saya nggak pernah tahu Pak Jokowi bagi laptop. Biasanya kan Pak Jokowi tanya ikan dan kemudian bagi sepeda. Kalau Ganjar tetap ada bagi sepeda tapi dia sambil nyanyi-nyanyi gitu. Iya, cuman itu yang bisa diandalkan oleh Ganjar. Kan itu satu versi lagi, bahwa politik Indonesia sekedar selebriti saja tuh, nggak ada ide. Lain kalau Ganjar berpidato di situ, lalu ada tanya jawab, ya itu lain lagi. Tapi kalau hanya sekedar pamer begitu, ya udah, memang itu dangkal. Tapi memang yang dangkal itu yang diinginkan istana supaya bisa diatur kan. Jadi kelihatannya Pak Jokowi udah final, nggak mau diatur oleh PDIP, kira-kira begitu tuh. Oke, tetapi yang mereka juga tidak boleh mereka lupakan, atau mereka jangan lupa bahwa tidak politik Indonesia saat ini tidak semudah seperti yang mereka bayangkan, karena krisis juga sedang membayang, terutama krisis ekonomi, dan itu jadi faktor yang bisa membuyarkan skenario mereka seperti skenario Sambo dibuyarkan oleh netizen juga gitu. Ya itu hitungan kita yang orang nggak peduli, tapi suatu waktu itu akan terjadi bahwa semua hal yang dibayangkan bagus itu akan berantakan. Karena itu kita selalu pakai contingency plan, bahwa 2024 kelihatannya agak susah, ada pemilu yang normal, kira-kira itu. Karena itu kita siapkan alternatif masyarakat sipil menampung ketidaknormalan itu. Dan kita terus kawal 0%. Ya. Oke, thank you, Murogi. Yes.